Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwarullahin Wafik dari kelas F dengan NIM 25060511160. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian internet. Yang pertama, kita mulai dari pendahuluan. Manfaat pendahuluan internet bagi para praktisi medis tumbuh dengan cepat seiring dengan semakin mudahnya penggunaan internet dan semakin banyaknya sumber daya biomedis yang tersedia secara daring. Internet merupakan jaringan komputer terbesar di dunia. Internet juga merupakan komunitas virtual lebih besar dari banyak negara dengan aturan perilaku tersendiri yang disebut network. Ada beberapa jenis koneksi internet dan berbagai cara untuk mendapatkannya. Setelah terhubung, Anda dapat memperoleh secara gratis program-program yang memungkinkan penggunaan internet dengan mudah, serta bantuan tentang cara memanfaatkan sumber daya tersebut. Banyak sumber dapat diakses melalui referensi hypertext dalam versi daring artikel ini. Anda kemudian dapat menjelajahi beberapa metode untuk mengakses, memanipulasi, atau menyebarkan data di internet seperti email, telnet, file transfer protocol atau yang disingkat FTP, dan World Wide Web atau yang disingkat WWW. Hasil pencarian web tentang kondisi langka neurofibromatosis Recklinghausen menggambarkan luasnya informasi medis yang tersedia di internet. Bayangkan sebuah lingkungan kerja di mana tanpa beranjak dari meja Anda dapat yang pertama yaitu berkonsultasi dengan rekan-rekan di seluruh dunia tentang masalah klinis hanya dengan satu klik, mengirim draft makalah ke rekan penulis di belahan dunia lain, dan menerima versi revisinya pada hari yang sama, membaca puluhan jurnal tanpa membayar biaya langganan, meningkatkan pendidikan medis berkelanjutan, misalnya mempelajari MRI di Florida, mengambil berkas urutan DNA pada hari publikasinya, melakukan diskusi real-time dengan peneliti dari Amerika Utara, Timur Tengah, dan Eropa. Yang terakhir yaitu menelusuri katalog toko buku, lalu memesan dan membayar buku favorit Anda. Lingkungan seperti ini sudah ada, itulah internet. Bagi sebagian orang, internet adalah tempat dengan harapan dan potensi tanpa batas. Bagi yang lain, internet adalah pemborosan waktu yang menggoda. Banyak tutor melihat internet sebagai wilayah asing dengan kebiasaan aneh dan jargon yang sulit dipahami. Namun bagi semua praktisi medis, apapun bidang keahliannya, manfaat internet terus meningkat. Sementara biaya dan waktu belajar semakin menurun. Apa itu internet? Internet adalah jaringan komputer terbesar di dunia, seperti jaringan komputer lainnya. Ia terdiri dari satu, kumpulan komputer, dua, koneksi fisik atau kabel antara komputer, tiga, kumpulan aturan atau protokol, TCP atau IP untuk pertukaran informasi. Salah satu keunggulan internet adalah hampir semua jenis komputer dapat terhubung, mulai dari mainframe sampai komputer mikro seperti Apple Macintosh, IBM PC, Amiga, dan lain-lain. Komputer-komputer ini terhubung melalui berbagai media, kabel telepon, ISDN, serta optik hingga satelit.
semua komputer yang terhubung menggunakan protokol yang sama, yaitu TCP atau IP. Mengukur ukuran internet sulit. Menurut sebuah perkiraan, pada Januari tahun 1995 terdapat sekitar 4 juta komputer yang terhubung, dan jumlah ini telah lebih dari 2 kali lipat dalam setahun sebelumnya. Namun internet bukan sekadar jaringan komputer, internet juga merupakan komunitas besar, bahkan lebih besar dari banyak negara, yang memberikan dukungan intelektual, psikologis, dan sosial pada penggunanya. Menghubungkan ke internet yaitu memiliki 3 akses. Yang pertama, akses dasar melalui email, biasanya digunakan oleh negara berkembang atau wilayah dengan akses terbatas. Yang kedua, akun sel atau yang disebut sel akun, memberikan akses real-time berbasis teks ke layanan internet. Yang ketiga, akses penuh internet, memerlukan software TCP atau IP di komputer pengguna. Di Inggris, institusi akademik umumnya terhubung melalui Janet, namun dokter di luar dunia akademik biasanya harus menggunakan penyedia layanan internet ISP, membayar biaya koneksi dan biaya bulanan. Mulai di internet. Setelah terhubung, pengguna dapat memanfaatkan berbagai program yang tersedia secara gratis untuk membantu menjelajahi internet. Banyak dari program ini memiliki antarmuka yang menarik dan mudah dipahami. Tidak ada biaya untuk perpindahan informasi di internet setelah infrastruktur tersedia. Baik biayanya mirip sistem jalan raya, jalan besar dibiayai pemerintah, sementara akses lokal dibiayai institusi masing-masing. Sebagian besar perhatian terfokus pada World Wide Web (WWW), fitur yang sangat memudahkan akses dan publikasi informasi. Untuk menggambarkan luasnya informasi medis, penulis melakukan pencarian tentang neurofibromatosis Recklinghausen dan menemukan informasi layanan klinis, riset terkini, kelompok dukungan, dan yang terakhir, referensi ke model hewan penyakit tersebut. Hasil yang kayak ini diperoleh hanya dalam 2 menit pencarian. Ini menunjukkan bahwa apapun spesialisasi Anda, internet pasti menyediakan sesuatu yang berguna. Kecepatan akses bergantung pada perangkat, jenis koneksi, dan waktu penggunaan. Internet biasanya lebih cepat di pagi hari atau akhir pekan. Kesimpulan dari saya, itu internet merupakan alat yang sangat penting sebagai sarana komunikasi, pendidikan, penelitian, serta layanan medis. Internet ini juga memudahkan manusia untuk melakukan apapun. Bukan berarti saya menggunakan internet sesuka hati, tetapi bijak-bijak juga dalam menggunakan internet, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Berikut ini adalah jurnal yang saya rangkum hari ini. Sekian dari saya. Apabila ada lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.